Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayuliarini, NIM 2012061067, absen 13, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, Stah Negeri Empu Puteran Singaraja. Di video kali ini, saya akan membahas terkait calon presiden dan juga calon wakil presiden yang digadang-gadangkan akan maju di pemilihan presiden tahun 2024. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Politik. Adapun tokoh politisi pertama yang akan saya bahas yaitu Bapak Anies Baswedan, di mana beliau bernama lengkap Haji Anies Rashid Baswedan, SEMPP PhD. Beliau merupakan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang menjabat sejak 16 Oktober 2017. Beliau menggantikan posisi Jarod Saiful Hidayat. Ia dikenal sebagai pencetus Indonesia Mengajar, di mana Indonesia Mengajar merupakan sebuah gerakan bagi generasi muda untuk direkrut sebagai pengajar muda di sekolah dasar dan masyarakat selama setahun. Adapun profil pribadi dari Bapak Anies Baswedan, yaitu beliau dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1969. Dalam keluarga, ia mempunyai 2 saudara kandung yang menjadi adik-adiknya. Di antaranya yaitu Ridwan Baswedan dan juga Abdillah Baswedan. Dia dibesarkan di Yogyakarta dan orang tuanya bekerja sebagai akademisi. Ayahnya, Rashid Baswedan, adalah mantan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, sedangkan ibunya, Alia Rashid, merupakan guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Anies merupakan tokoh berketurunan Arab sekaligus cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang jurnalis, diplomat, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Bapak Anies menikah dengan Ferry Farhati Ganis pada tanggal 11 Mei 1996. Pasangan ini dikaruniai 4 orang anak, di antaranya yaitu Mutiara Anissa, Mikhail Aizizi, Kaisar Hakam, dan Ismail Khatib. Nah, adapun sepak terjang Bapak Anies Baswedan di dunia politik yaitu pada 27 Agustus 2013, Anies mulai menggeluti dunia politik setelah dirinya bergabung dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat, di mana pada konvensi ini terbuka untuk kader internal maupun eksternal. Ia menerima kehormatan tersebut dengan tujuan untuk melunasi janji kemerdekaan yang menjadi misinya sebagai bakal calon presiden. Baginya, apa yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebuah janji yang harus dilunasi oleh setiap warga negara Indonesia termasuk dirinya. Selain itu, beliau juga sempat digadang-gadangkan mengajukan diri menjadi calon presiden. Akan tetapi, beliau memutuskan untuk tidak maju dalam pemilihan presiden 2019 dan tetap untuk memegang jabatan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selama masa jabatannya belum selesai. Namun, berbeda dengan pemilihan presiden sebelumnya, pada Pilpres tahun 2019 ini, ia mendukung pasangan Prabowo Subianto dan wakilnya di pemerintahan, Sandiaga Uno. Selain itu, dirinya juga tidak berpartisipasi sebagai tim kampanye atau relawan dalam pencapresan Prabowo. Nah, adapun gaya komunikasi yang dipergunakan oleh Bapak Anies Baswedan di kehidupan sehari-hari maupun di bidang politik yaitu bahasa yang dipergunakan tergolong santai, di mana beliau mengambil gaya komunikasi santai tapi tetap tegas yang mengikuti gaya komunikasi dari Bapak Joko Widodo. Anies cenderung menggunakan pola komunikasi high context dan ia dinilai sebagai motivator di bidang politik. Dia berbicara dengan bahasa yang dibungkus sangat indah, ditambah latar belakang beliau sebagai tenaga pendidik membuat dia bisa merangkai kalimat yang memotivasi dan menginspirasi. Bapak Anies Baswedan memiliki citra yang baik di media sosial maupun media massa. Hal ini dapat dilihat dari akun media sosial Instagram Bapak Anies Baswedan yang diikuti oleh hampir 5,1 juta followers
Beliau juga aktif menggunakan media sosial, mengunggah aktivitas baik aktivitas keluarga maupun aktivitas di bidang politik. Tokoh politis kedua yang akan saya bahas yaitu Bapak Prabowo Subianto, di mana beliau bernama lengkap Haji Prabowo Subianto Djoho Hadikusumo. Beliau merupakan seorang politisi, pengusaha, dan juga perwira tinggi militer Indonesia. Ia menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis dan politik pada tanggal 23 Oktober 2019. Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019 hingga 2024. Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1951. Masa kecil Prabowo Subianto dikenal sebagai putra ekonom Soemitro Djoho Hadikusumo, banyak dilewatkan di luar negeri bersama orang tuanya. Minatnya pada dunia militer dipengaruhi oleh pamannya, Subianto Djoho Hadikusumo, yang gugur dalam pertempuran Lengkong. Selepas lulus dari Akademi Militer di Magelang pada tahun 1974, sebagai seorang letnan II, ia menjadi salah satu komandan operasi termuda dalam sejarah Angkatan Darat saat memimpin operasi tim Nanggala di Timur Timur. Karirnya melejit setelah menjabat sebagai wakil komandan Detasmen Penanggulangan Teror di Komando Pasukan Khusus pada tahun 1983. Pada tahun 1996, Prabowo diangkat sebagai Komandan Jenderal pada korps tersebut. Saat menjabat, ia memimpin operasi pembebasan sandera di Mapenduma ketika jatuhnya Presiden Soeharto, ayah mertuanya, pada bulan Mei 1998. Prabowo sedang menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis. Adapun sepak terjang Bapak Prabowo Subianto di dunia politik, yaitu Prabowo memulai kembali karir politiknya dengan mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada konvensi Capres Golkar 2004. Meski lolos sampai putaran akhir, akhirnya Prabowo kandas di tengah jalan, ia kalah suara oleh Wiranto. Beliau merupakan pendiri dari Partai Gerindra. Prabowo bersama adiknya Hasmin Djoho Hadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadlizon dan mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara bidang penggalangan Mujdi Purwo Pranjono serta sederetan nama lainnya mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra pada tanggal 6 Februari 2008. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pemimpinan Pusat atau DPP. Partai tersebut meraih hampir 4,46% suara, menempatkan 26 orang wakilnya di DPR RI pada pemilu legislatif tahun 2009. Pada 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo menjadi calon presiden pada pemilu 2009. Saat mereka menyerahkan berkas pendaftaran untuk ikut pemilu tahun 2009 pada KPU, namun setelah proses tawar-menawar yang alot, akhirnya Prabowo bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarno Putri. Pada tanggal 17 Maret 2012, Prabowo menerima mandat dari 33 Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra untuk maju pada pemilihan presiden 2014. Pemberian mandat dilakukan di Desa Bojongkoneng, Jawa Barat. Partai Gerakan Indonesia Raya telah menyatakan akan mengusung Prabowo sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2014. Prabowo sendiri sudah menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai presiden jika mendapat dukungan dari rakyat. Pasca pemilihan umum presiden 2019, Prabowo Subianto ditunjuk dan dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019 untuk membantu tugas Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai 2024. Adapun gaya komunikasi yang diterapkan oleh Prabowo Subianto sedikit berbeda dengan Anies Baswedan. Beliau menggunakan gaya komunikasi yang lugas dan tegas. Hal ini dilatar belakangi oleh karir di dunia militer yang pernah dijalani Prabowo. Gaya komunikasi yang dilakukan Prabowo tentunya mampu membuat masyarakat Indonesia termotivasi untuk melakukan perubahan-perubahan baru. Dan di beberapa kesempatan, Prabowo Subianto juga mengkritik pemerintahan sehingga menimbulkan kontroversi.
Bapak Prabowo Subianto memiliki citra yang baik di media massa maupun media sosial. Hal ini dapat dilihat juga dari akun Instagram 5,1 juta followers di Instagram. Prabowo Subianto lebih sering mengunggah terkait politik. Baik, itu tadi terkait dengan dua calon presiden yang digadang-gadangkan akan maju di pemilihan presiden tahun 2024. Saya tutup video ini dengan para pesan. Om Santi Santi Santi. Oke.